Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk merespon perkembangan dari e-books dan tools cara mudah main Threads karena ternyata banyak sekali teman-teman Shopee afiliator yang akhirnya menggunakan tools ini dan ternyata works. Jadi saya berinisiasi untuk membuat video panduan dan beberapa adaptasi dari tools cara mudah main Threads ini untuk digunakan semaksimal mungkin oleh teman-teman Shopee afiliator. Video ini hanya berupa suplemen teman-teman, jadi tidak menggantikan dari e-book cara mudah main Threads. Jadi nanti teman-teman tetap baca buku cara mudah main Threads terutama yang baru beli, karena memang video ini hanya berupa suplemen. Bagaimana teman-teman bisa memakai tools ini untuk semaksimal mungkin digunakan sebagai alat membuat konten di Threads, yang nanti ujungnya adalah call to action untuk klik di link Shopee affiliate. Jadi buat teman-teman yang belum beli, nah ini silakan, di-scan dari QR ini karena memang video ini mungkin akan nyampe ke mereka yang belum beli. Jadi kalau teman-teman penasaran silahkan, scan dari QR ini nanti akan menuju ke landing page. Oke, saya mulai ya. Yang pertama, mindset yang harus kita bawa di Threads itu kita tidak boleh spamming. Karena intinya kalau teman-teman suka scroll di Threads, terus suka lihat konten orang, itu pasti nggak suka kalau setiap saat itu sebar link jualan. Jadi pahami diri teman-teman sendiri dan anggaplah audiens itu adalah diri sendiri. Jadi kita itu cenderung nggak suka lah kalau lihat orang itu jualan terus tiap hari. Setiap kita scroll itu jualan, setiap baca itu jualan, itu nggak suka. Perlakukan audiens itu mirip dengan teman-teman yang pegang akun. Itu yang pertama mindset-nya. Yang kedua, kalau tidak works konten Anda, itu bukan berarti salah algoritma. Jadi setiap nanti, oh ini view-nya cuma 15 nih, oh ini bahkan view-nya cuma 3 atau 0. Lalu teman-teman terus nyalain, wah ini ternyata Threads ampas ini nggak bisa deliver konten saya, ini ternyata Threads-nya enggak. Karena memang ujungnya adalah konten Anda. Karena konten itu nanti yang nonton bukan algoritmanya, yang nonton bukan tools-nya, yang nonton bukan Threads-nya, tapi tetap manusia. Sepanjang manusia itu waktu lihat konten teman-teman itu suka, ya otomatis berarti works, gitu aja. Jadi yang kedua, jangan pernah nyalain mesin, jangan pernah nyalain Threads, jangan pernah nyalain algoritma. Yang ketiga, jika Anda berharap Threads ini adalah, sebuah tools untuk mencari rezeki, ya anggap ini sebagai sebuah alat bisnis. Jadi butuh kerja keras, butuh dedikasi, butuh ketahanan. Jangan terus tiba-tiba baru 3 hari, komisinya cuma 3.000 perak, terus baru udah seminggu ternyata cuman 12.000 atau bahkan cuma 6.000, lalu itu nyerah gitu loh. Jadi teman-teman harus kerja keras, harus punya dedikasi, harus punya ketahanan jangka panjang. Jangan terus, ini jadi kalau teman-teman mau berpenghasilan banyak ya harus belajar, harus meluangkan waktu, harus mengelola Threads-nya ini dengan baik. Intinya dipahami sebagai sebuah alat bisnis Threads-nya ya teman-teman, akunnya terutama. Yang keempat, harap fokus pada tujuan pribadi, tujuan personal. Jadi kalau lihat orang lain share komisinya bisa 500.000 per hari, 1 juta per hari, 2 juta per hari, jangan iri. Jadikan mereka sebagai penyemangat. Dan kalau mereka sukses, Anda juga bisa sukses. Dilihat cara mencapai suksesnya. Jangan terus, mencari-cari gimana ya orang ini pesaingku nih, ini harus dijatuhkan nih, jangan. Nanti kembali ke diri Anda sendiri, jangan. Jadi kalau ngelihat orang lain sukses, itu lihatlah prosesnya, lihatlah cara mereka belajar, bagaimana mereka membuat konten sehingga orang mau klik. Gimana hook-nya, gimana isinya, gimana offering-nya, bagaimana cerita di-bridging dengan produknya, dan bagaimana call to action-nya. Itu dipelajari. Jangan terus ngulik-ngulik orangnya siapa nih,
dilihat jejaringnya terus tiba-tiba bikin, apa ya, konten hoax jelek-jelekin itu nggak bagus lah. Tolong teman-teman, fokus pada diri sendiri untuk sukses. Jangan ngelihat orang lain sukses lalu kita menjadi orang yang iri, itu yang keempat. Yang kelima, karena ini media sosial, tentunya kita tidak bisa menjaga semua tangan orang yang sedang ngetik komen ataupun ngetik postingan di Threads. Ingat ya, karena ini media sosial. Di mindset keempat tadi, pesan saya tidak boleh iri pada orang lain. Tapi, mungkin juga nanti akan ada orang yang melihat konten teman-teman lalu komentarnya nggak enak nih, komentarnya sadis nih, komentarnya nanti, menjatuhkan, misalkan ujung-ujungnya share link, ujung-ujungnya jualan, atau bahkan mungkin nanti memfitnah. Itu bisa terjadi. Jadi kalau teman-teman sudah masuk di dunia sosial media, itu sudah harus paham semua resikonya, karena tidak mungkin kita menjaga semua HP orang, menjaga semua tangan orang, menjaga semua pikiran orang untuk tetap baik pada Anda. Jadi, tolong ini diperhatikan, kalau belum siap, disiapkan mentalnya. Nah, kita akan masuk ke kenapa kok Threads? Kenapa saya buat ini sebagai video versus teks? Ini bukan berarti teks lebih baik daripada video, bukan. Tapi bagaimana saya mengajak teman-teman untuk memahami bahwa Threads ini natifnya adalah sosial media yang memang digunakan untuk sharing teks. Bahwa di sana ada video, ada foto, iya, tapi anggaplah ini adalah X versi punyanya Instagram. Artinya apa? Mindset-nya adalah kita itu nanti akan memproduksi teks. Kalaupun ada video atau foto itu sekedar pemanis. Bukan berarti konten yang ada fotonya atau konten yang ada videonya itu jelek, bukan, bukan. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir bagaimana Threads ini mudah sebenarnya gitu, nggak perlu effort yang sangat luar biasa, nggak perlu waktu hingga 12 jam untuk memproduksi kontennya, tidak. Dengan kita memahami bahwa Threads ini adalah platform yang yang tujuannya untuk konten teks, itu akan membuat teman-teman ringan bekerja, seperti itu. Nah, artinya kalau nanti teman-teman itu sharing video, sharing foto boleh, tapi jangan sampai kita nanti itu terjebak pada kita effort banget, kerja keras banget untuk konten video di Threads gitu. Kalau konten video ya taruh TikTok, kalau konten, apa ya, konten video yang bagus ya taruh Shopee Video gitu. Jadi, jangan dicampur adukkan, tapi sesekali teman-teman nanti ada video, ada foto, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pada prinsipnya Threads itu native-nya adalah teks. Nah, kalau nanti mungkin ada pelaku TikTok affiliate ataupun Shopee Video yang sudah bermain lama di dunia video, tentu saja boleh. Kalau konten-konten yang sudah ada di Shopee videonya atau TikTok videonya nanti di-mirroring di Threads itu boleh, tidak ada larangan. Tapi, tentu saja di tools saya, di e-book saya dan video ini, saya membatasi diri untuk tidak ngobrolin soal TikTok atau Shopee Video, bahkan di grup WhatsApp juga tidak akan ngobrolin itu karena itu bukan expertise saya. Jujur saya tidak pemain TikTok, teman-teman. Saya juga tidak bermain di Shopee Video. Jadi kalau teman-teman nanti tanya, apakah kita lebih baik, apa namanya, mengunggah video atau tidak, saya tidak dalam kapasitas untuk menilai itu. Jadi kita sepakati itu dulu. Jadi di sini, di tools ini, di e-book ini dan di panduan ini nanti, kita berusaha bersama-sama untuk belajar bagaimana bikin akun Threads yang profesional, mulai dari nanti nyari ide sampai bikin caption, sebenarnya bikin utas lah ya, yang mampu menumbuhkan akun Threads-nya secara organik. Jadi, nanti apakah sesuai dengan niche dari produk teman-teman atau nanti dimanfaatkan untuk personal branding-nya di akun personal, terserah nanti kita akan, bahas tuntas di sini teman-teman. Nah, oke. Jadi kalau sampai titik ini tetap aja ada yang nanti di grup tanya soal video, tanya soal Shopee Video, tanya soal TikTok affiliate, kita harus sepakat bahwa saya tidak tahu, saya tidak paham, di sana. Jadi nanti, saya tidak
akan menjawabnya, ataupun kalau menjawab saya bilang akan tidak tahu. Mohon maaf dulu ya teman-teman, karena ya saya harus tahu kapasitas saya. Masuk ke sini tentunya ini adalah screenshot dari halaman resmi, di Shopee Affiliate. Jadi teman-teman bisa cari tahu sendiri sebenarnya cara gabungnya seperti apa. Bagi yang belum, karena asumsi saya teman-teman ini mudah sekali, karena ini sama dengan, ya sudah ini ada panduannya, how to-nya, step-stepnya silakan diikuti. Saya tidak perlu untuk mempraktekkannya karena ini, eee, teman-teman Google aja udah banyak bagaimana cara daftar Shopee Affiliate. Jadi silahkan nanti, Google sendiri, nanti saya kirim, WP Tag-nya, tapi sebenarnya ini juga saya screenshot dari Shopee, jadi tidak perlu saya jelaskan dengan detail karena ada semua. Jangan sampai hal-hal yang mudah ini menghambat teman-teman. Yang pasti teman-teman memang harus menyiapkan NPWP 16 digit. Itu yang menjadi syarat resmi untuk bisa mencairkan komisi. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti, buka rekening kalau belum punya rekening, tapi saya yakin teman-teman semua udah punya rekening. Yang pasti teman-teman harus mendaftarkan NPWP-nya kalau belum 16 digit ke 16 digit di Cortex, nanti di webnya silahkan. Itu tidak bisa saya pandu karena itu bukan wewenang saya. Teman-teman silahkan cari di Google bagaimana mengurus NPWP 16 digit. Nah, setelah itu teman-teman nanti, punya NPWP silahkan gabung. Mudah sekali silahkan gabung di HP, di aplikasi Shopee ada, di website ada, dan silakan step by step-nya diikuti. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Oke ya, saya teruskan aja karena nanti di sini mudah sekali. Termasuk bagaimana nanti teman-teman menambatkan akun Threads-nya di Shopee Affiliate. Nah, ini yang penting mungkin karena, sebagian member saya itu kemarin juga sempat bingung soal ini. Karena tidak ada ikonnya, jadi belum ada logo Threads di dashboard-nya Shopee Affiliate. Nanti teman-teman kalau mau memasukkan linknya itu silakan klik other di sini. Ditambahkan aja, nanti silahkan di-copy link profilnya. Kalau nanti pertama kali mengkoneksikan atau menghubungkan, akun sosial media di Shopee, itu pasti akan ada verifikasi lewat email, ya teman-teman. Nanti silakan diikutin aja tahapannya, tidak perlu saya pandu. Kalau teman-teman nanti di grup WhatsApp silakan tanya aja, teman-teman di sana nanti akan banyak yang membantu menjawab. Jadi saya tidak perlu menjelaskan di video ini, oke? Teman-teman silakan scan QR kode ini nanti, akan menuju pada halaman dari bagaimana cara setup Shopee Affiliate, kalau belum punya. Nanti kan juga mungkin ada member yang belum pernah punya akun Shopee Affiliate dan bagaimana menghubungkannya dengan sosial media. Nah, yang kedua ini saran saya, pisahkan antara akun personal dengan akun jualan. Dengan syarat, kalau akun personalnya memang tujuannya untuk menjadi seorang influencer atau KOL, ya silakan kalau mau buat jualan nggak apa-apa. Tapi, saran saya juga seperti itu, saya tidak jualan link Shopee Affiliate di akun personal saya, nanti ada penjelasannya. Jadi saya membuat beberapa akun yang sesuai dengan niche. Contoh tadi ada 2 akun tadi, itu akun baru yang memang sengaja saya buat untuk study case. Ada akun ngopi-ngopi.id untuk niche produk kopi dan apa ya, dan sekitarnya ya lifestyle tentang ngopi, alat kopi, biji kopi, seperti itu. Dan akun healthinsider.id untuk niche kesehatan. Di sana ada ya berbagai macam hal lah ya, apa namanya, jualannya. Jadi tidak hanya obat-obatan, tapi kemarin saya juga jualan garam beriodium tentang isu isu apa namanya, kesehatan seperti itu. Jadi dibayangkan aja nanti, teman-teman setiap akun ini mewakili niche tertentu. Kalau bisa sih minimal 3 kalau bisa. Karena memang tujuannya kan, banyak ya penghasilannya, tapi kalau memang tidak mampu secara waktu, ya buat satu dulu aja. Saran saya buat satu dulu aja, kalau bisa minimal 3, kalau mampu sebanyak-banyaknya. Nah ini contoh akun saya, Ngopi-Ngopi ID. Teman-teman, akun ini bicara tentang kopi.
Sebenarnya juga akun ini baru saja saya develop di 5 Januari kemarin dan kebanyakan dulu untuk jualan produk digital sih sebelumnya sebelumnya Threads-nya. Tapi kalau, Instagram-nya memang saya gunakan untuk beriklan tools AI untuk coffee shop. Jadi ini saya sudah rubah, akun Threads-nya, nanti silakan dikunjungi. Nah, ini akun personal saya, bicara soal cerita keseharian, kerjaan atau profesi, hobi, atau pendidikan, atau passion. Silakan teman-teman, karena memang ada kecenderungan nanti mungkin, ada orang yang nggak suka tentang jualan atau apa, kalau di akun personal itu kan mungkin agak beresiko. Dan juga nanti kalau kita banyak sebar-sebar link mungkin juga kalau tidak kuat akunnya juga mungkin kena ban. Jadi kenapa saya sarankan untuk teman-teman itu membedakan antara akun personal dengan akun jualan. Tapi kalau teman-teman sudah seorang influencer atau KOL, ya silakan memakai akun personal untuk jualan sesuai dengan niche-nya karena beda, nanti beda cara mainnya. Dan akun niche silakan disesuaikan dengan kategori atau spesifikasi kategori produk di Shopee. Nanti dilihat di dashboard. Jadi bayangin nanti misalkan soal apa ya, soal, makanan minuman mungkin juga bisa match dengan perlengkapan rumah tangga. Karena nanti di sana mungkin juga akunnya personanya seorang ibu rumah tangga gitu kan, itu biasanya juga ngomong tentang makanan, tentang minuman, tentang kebutuhan dapur, tentang kebutuhan rumah tangga itu masih masih bisa nyambung lah. Jadi nanti sesekali bicara soal bumbu dapur, sesekali bicara soal, sprei, itu masih bisa nyambung. Silakan dicari kategorinya, tidak sangat sempit, tapi bayangkan bahwa persona itu mewakili dari audiens yang teman-teman hendak sasar. Nanti saya jelaskan di next slide, teman-teman. Nah, niche ini yang nanti itu akan menarik audiens dengan interest yang akan dideliver oleh keyword ataupun teks yang teman-teman tulis gitu. Jadi orang yang suka otomotif otomatis akan menarik audiens yang juga suka otomotif. Teman-teman kalau membicarakan tentang kripto, tentang trading juga akan menarik orang-orang yang suka tentang kripto, tentang trading. Teman-teman suka apa, hewan, misalkan kucing atau apapun lah ya, itu nanti juga akan menarik orang-orang yang suka hewan, bayangin itu. Nah, kalau nanti tidak jelas niche-nya, bayangin hari ini ngomong laptop, besok ngomong mobil, besok ngomong bawang merah, besok ngomong telur, itu nggak jelas gitu loh. Tapi kalau personanya adalah seorang bapak-bapak misalkan, dia ngomongin soal, otomotif sesekali, dia ngomongin soal jeans, itu mungkin masih masuk akal, masih masih nyambung gitu kan. Besok ngomongin tentang helm, besok ngomongin tentang jaket touring, itu masih satu niche namanya. Jadi jangan bayangin niche itu sesempit kalau ngomong jaket terus tidak. Niche itu mewakili persona si audiens yang di-deliver, yang di-mirroring oleh persona akun gitu ya. Jadi bayangkan seperti itu, jangan terus terlalu lebar, jangan juga terlalu sempit. Bayanginnya kalau IRT ya nanti ngomongin soal, eee, anak-anak mau sekolah, dia butuh butuh baju baru atau sepatu baru karena sekarang kenaikan kelas. Dia nanti juga mungkin bingung tentang sabun laundry-nya, mereknya, agar nggak alergi atau apa. Terus sesekali nanti mungkin pas anaknya demam harus ngapain, itu niche ya, nanti jangan dipersempit hanya sebagai kategori produk yang sangat narrow banget gitu jangan, tapi bayangin seorang IRT itu seperti apa sih kesehariannya, dia mungkin juga butuh alat sapu, alat pel, terus dia juga nanti butuh sesekali jam makannya sudah nggak proper lagi, itu niche ya. Boleh seperti itu, tapi kalau mau sempit banget ya itu nanti mungkin yang spesialis banget gitu ya monggo, kalau teman-teman seorang apoteker ya bisa ngomongnya tentang farmasi ansih aja boleh boleh. Jadi orang-orang yang punya profesi yang spesialis itu mungkin bisa sangat sempit, tapi kalau personanya itu adalah ibu rumah tangga bisa sedikit meluas. Kalau personanya adalah seorang lawyer mungkin ngomongin hukum terus, ya nanti jualannya mungkin ya, beberapa hal yang tentang, dunia hukum di Indonesia atau gaya hidup seorang lawyer, nanti cerminannya itu seperti apa sih orangnya. Nggak harus produk dari
dari pekerjaannya, tapi juga produk dari si individunya juga bisa. Jadi nanti kita bedah dengan tuntas, teman-teman nanti kalau masuk di grup nanti kita bisa diskusi di sana. Algoritma Threads itu bekerja dengan membaca sinyal topik dari setiap konten yang teman-teman buat, terutama dari kata kunci di utas. Bukan hanya kata secara harfiah, tapi juga makna di baliknya atau semantiknya. Jadi bayangin, tadi sudah saya jelaskan, tidak hanya letterlek ngomongin busi, nanti orangnya akan terpapar konten busi terus, tidak. Tapi kalau teman-teman nanti, bicara soal motor, mungkin juga orang yang tertarik tentang helm juga bisa terkait gitu ya. Jadi bayangin nanti kaitan-kaitan itu tidak hanya secara verbal hubungannya dengan kata-kata, tapi juga dengan maknanya, dengan semantiknya, mungkin juga tentang touring, kalau kita ngomong Vespa, itu juga tentang merch gitu kan, tentang apa, kaos Vespa, tentang bandana, tentang apapun lah, tentang musik yang memang mengiringi kalau kita Vespaan misalkan reggae gitu. Jadi tidak tidak sesempit itu, artinya boleh boleh, teman-teman juga membicarakan hal-hal yang terkait, tidak terus ngomongin, apa namanya, ensiklopedia Vespa terus-menerus, tidak. Bayangin tentang the whole, apa ya, the whole tema tentang Vespa itu apa aja sih, proximity-nya itu, nanti semantiknya ada apa aja gitu. Jadi jangan terlalu berpikir terlalu sempit juga, nanti akan terjebak di konten yang itu-itu saja. Si thread itu tidak hanya membaca dari satu postingan, tapi dia akan melihat dari pola postingan yang konsisten. Dia membaca, sinyal dari topik-topik yang secara rutin teman-teman deliver di kontennya, apakah sehari 3 kali, sehari 5 kali, sehari 12 kali. Itu nanti yang akan membentuk identitas dari sebuah akun. Jadi kalau kita bicara sepak bola gitu, nanti, teman-teman ngomongin review pertandingan bola, terus ngomongin tentang pemain yang diidolakan, bicara soal mafia bola, bayangin bahwa topik dari apa yang di-deliver itu tidak sesempit bahwa nanti teman-teman hanya, ngomongin tentang merek sebuah kaos bola gitu, enggak, kita bisa se sefleksibel itu, tidak sesempit itu, tapi jelas secara identitas, Kak. Terus akan mengukur pola dari konsistensi postingan teman-teman itu yang akan mencerminkan dari persona dari akun tersebut, dan itu juga akan menarik dari audiens-audiens yang mirip secara behavior-nya, interest-nya ataupun apa. Ya teman-teman, tren hari ini itu sebenarnya konten-konten di thread itu lebih banyak yang viral itu justru malah kelihatan manusiawi banget. Jadi tidak terlalu dipoles, dan karena kalau kalau kita membuat konten yang terlalu sempurna hari ini, sayangnya itu jujur dianggap sebagai konten AI. Bukan berarti jelek ya, ini kan sebenarnya kayak kayak naif gitu kan, kelas ini atau tools ini atau e-book ini ngomongin tentang bagaimana kita bikin konten dengan mudah pakai AI, tapi juga ada peringatan seperti ini gitu loh. Ternyata konten-konten yang di Threads itu kebanyakan yang terlalu dipoles itu, terlalu perfect banget itu mungkin kurang works. Audiens itu justru lebih suka konten-konten yang tidak terlalu dipoles gitu. Yang otentik, yang kadang-kadang itu ada typo, yang kadang-kadang itu apa, paragrafnya tidak terlalu apa ya, dialah dalam konteks kerapian secara visual gitu, atau tidak terlalu banyak emoji gitu, itu dan apa ya, konten-konten yang kelihatan ngobrol langsung ke manusia gitu, yang kelihatan sekali akrabnya itu sangat mudah viral. Dan itu nanti, tentunya tools yang, saya develop mungkin membantu teman-teman membuat konten dengan mudah. Baik dari sisi apa namanya, menstrukturkan dan gaya penulisannya gitu ya. Tetapi, ada atau perlu trik-trik khusus untuk membuat konten yang di-generate oleh AI itu agar kelihatan manusia. Jadi nanti teman-teman tetap adaptasi, tetap poles agar, si audiens merasa konten ini benar-benar karya teman-teman gitu. Jangan sampai, terlalu AI banget gitu ya. Dan kecenderungannya hari ini orang-orang yang mampu mendeliver topik-topik
khas atau tertentu yang dia itu konsisten tiap hari ngomongin ini, itu akan cepat naik akunnya karena dia punya authority. Jadi, orang-orang yang mampu berbicara dengan lancar soal topik-topik tertentu, dia dianggap punya otoritas dan otomatis Threads akan berpihak pada akun-akun seperti itu dan mendorongnya kepada audiens dengan semakin luas karena memang dia dianggap punya kemampuan untuk membahas topik-topik yang orang lain mungkin tidak bisa gitu. Jadi, kenapa niche tadi kita kita sarankan karena teman-teman nanti bisa selain konsisten untuk ngomongin atau membuat akunnya konsisten, tapi juga teman-teman juga punya kesempatan untuk belajar lebih jauh di niche tersebut gitu, agar teman-teman akhirnya dianggap punya otoritas oleh Threads. Nah, ini adalah tools yang teman-teman terima yang sudah beli cara mudah main Threads. Tools ini tampilan di desktop-nya akan seperti ini. Disclaimer teman-teman, mungkin beberapa member yang entah dia memang lebih nyaman di HP atau di tab, tentu saja memang visual user interface-nya memang mungkin beda, tidak seperti ini. Kadang-kadang juga beberapa tipe HP tertentu conversation starter ini tidak muncul. Jadi tolong teman-teman nanti, bisa kontak saya di WhatsApp atau di grup. Cara paling mudahnya adalah member yang sudah beli tools ini silakan untuk mengetik conversation starter ini di notes, nanti setiap saat bisa digunakan atau hafalkan ajalah gitu. Jadi kalau sudah selesai buat bio kan nanti mudah, tinggal teman-teman setiap hari bikin utas pendek dan utas storytelling gitu. Jadi beberapa HP itu ada yang tidak muncul conversation starter-nya. Jadi harapan saya teman-teman nanti secara mandiri mengetik ini di note atau hafalin aja, nanti setiap pakai tools ini silakan dipakai prompt pendeknya itu. Yang pertama dan harus dilakukan teman-teman untuk memulai berjualan link Shopee affiliate, yang harus dilakukan adalah segera memperbaiki bio. Karena bio itu cerminan dari identitas sebuah akun. Apa pekerjaanmu, atau kamu senang membahas topik apa, dan lalu kamu bisa apa di akun ini, apakah isinya nanti itu insight, apakah isinya nanti review produk, itu nanti silahkan ditulis gitu di bio-nya. Dan cara termudahnya nanti, ini contoh dari akun saya ngopikopi.id, awalnya hanya seadanya seperti ini, lalu saya meminta ChatGPT atau custom GPT yang saya buat untuk membuatkan bio yang lebih layak gitu. Nanti teman-teman silakan klik ini, klik bisa bantu aku bikin bio text yang menarik, silakan diklik, nanti ChatGPT akan merespon seperti ini. Dan teman-teman silakan menjawabnya dengan tujuan dari akun itu dibuat. Jadi niche-nya apa, nanti ngomongin tentang apa akunnya, apakah nanti ngomong tentang insight atau review atau tutorial atau apa terserah. Nanti silakan dijawab dan nanti kalau sudah selesai, bisa, digunakan di akun Threads masing-masing. Ini contoh dari saya sebelumnya tadi. Jadi di akun personal saya dulu ini seperti ini cara jawab saya. Cuman sudah saya revisi, ya silakan dijawab seperti ini boleh. Nanti, si GPT akan membuatkan, beberapa pilihan. Kalau nanti kurang, misalkan yang dibuat ternyata kurang nih, ya nanti minta minta tambahan lagi. Tinggal minta, "Buatin 5 lagi dong, buatin 7 lagi dong," seperti itu. Nah, setelah nanti selesai silakan di-copy paste ke akun Threads-nya, seperti akun ngopi-ngopi.id ini. Ini juga saya sudah revisi dengan bantuan dari custom GPT yang saya buat. Nah, setelah bio beres, kita akan mulai membuat bagaimana akun layak dengan memperbanyak konten tipe utas pendek. Jadi konten ini kenapa, membuat cepat grow, karena
Yang pertama buatnya mudah, terus yang kedua karena mudah kita bisa posting banyak, artinya kita bisa menemui banyak audiens di jam yang lebih panjang gitu. Jadi mulai pagi kita bisa bikin utas, kita nanti agak siang bisa bikin utas, tengah hari bikin utas, sore bikin utas, malam bikin beberapa utas. Artinya potensi kita untuk ketemu audiens itu lebih luas gitu dengan utas-utas pendek ini. Jadi, terus ini akan membantu teman-teman jangan khawatir dan nanti, kita akan berusaha untuk mempraktekkannya bagaimana tools ini membantu membuat konten berdasarkan dari produk di Shopee. Kita akan klik di sini, nanti teman-teman yang sudah punya tools ini silakan diklik tolong buatin aku threads pendek yang bisa viral. Nah, setelah itu nanti si custom GPT akan merespon seperti ini. Mungkin respon ini akan beda ya teman-teman, antara satu akun dengan akun yang lain karena juga ChatGPT ini bisa merekam memori dari histori percakapan teman-teman sebelumnya. Jadi jangan nanti kalau beda, "Wah ini kok punyaku beda Mas, ini salah ya, apa, ini gagal ya, atau ada bug ya di sini." Enggak, karena memang custom GPT itu kan platformnya dari ChatGPT. Jadi dia itu merekam semua percakapan teman-teman yang lama-lama itu sudah terekam. Jadi kadang-kadang memang jawabannya akan nggak jauh lah dari apa yang teman-teman sudah pernah ketik di sana gitu. Lalu dari mana ide konten datang? Ide konten itu datang dari dashboard Shopee Affiliate teman-teman. Jadi kalau untuk utas yang jualan, ini saya bilang utas yang jualan ya, karena kalau utas yang nggak jualan sudah ada di e-book. Jadi teman-teman, hari ini saya memandu teman-teman untuk bikin utas yang jualan. Karena kalau utas yang tidak untuk jualan, utas yang untuk develop personal branding atau akun personal, itu sudah lengkap panduannya di e-book. Jadi hari ini saya hanya akan memberikan contoh-contoh bagaimana memproduksi konten yang ada utas jualannya gitu, yang ada call to action ke link Shopee Affiliate. Jadi silakan nanti dimulai dari searching produknya apa yang akan dijual. Kalau saya, nya adalah saya bikin akun threads untuk jualan produk kopi. Maka saya mengetik kopi di dashboard dari Shopee Affiliate dan ini akan muncul banyak pilihan di sini. Nah, setelah muncul saya akan klik produk yang saya pilih. Tentunya teman-teman nanti kalau sudah di dashboard-nya Shopee Affiliate, teman-teman akan tahu seperti apa. Dari deskripsi produk itu saya akan copy plus link Shopee Affiliate-nya. Satu-satu saya copy dan nanti saya akan paste ke tools dari custom GPT saya itu, gitu ya. Di sini saya tidak akan mempraktekkan secara live karena akan terlalu lama nanti durasi dari videonya. Toh teman-teman juga sudah ada di grup WhatsApp, nanti toh teman-teman juga akan, ketemu saya di Zoom meeting. Jadi, dan nanti juga, saya bisa bikinin video yang lain, untuk live session prakteknya gitu. Jadi di sini di tutorial ini saya tidak akan membuat prakteknya, jadi saya akan step by step-nya aja. Nah, setelah di copy paste tadi, maka nanti, si custom GPT sudah akan membuat utas pertamanya. Jadi utas pertama silakan dipilih salah satu, ini ada beberapa utas, lalu dia juga sudah membuatkan call to action-nya ke link Shopee. Setelah mengcopy product description nanti juga tolong teman-teman memberikan prompt seperti ini, berikan CTA atau call to action ke link ini yang tidak kelihatan jualan, seperti itu. Nanti, si GPT akan otomatis untuk membuatkan konten seperti ini. Nanti juga si custom GPT biasanya dan pasti sih biasanya ini akan memberikan, pilihan-pilihan
konten lanjutan gitu. Jadi apakah nanti teman-teman dapat pilihan dari versi edukatif atau nanti dapat pilihan soal storytelling. Nanti, teman-teman boleh ngambil, boleh tidak, karena teman-teman sudah punya konten sebelumnya. Tapi kalau mau mencoba silakan, nanti nanti akan ada konten yang mungkin bisa buat postingan lusa atau minggu depan atau bulan depan seperti itu, silakan. Karena, nanti pada akhirnya custom GPT akan merespon dari konten teman-teman yang nanti tidak akan selesai lah hanya satu itu, dia akan memberikan rekomendasi rekomendasi tambahan. Nah ini, saya minta, untuk dia bikin, atau merevisi menjadi storytelling penikmat kopi rumahan, dan saya minta dia menjadikan konten tadi menjadi 2 UTAS gitu. Ini hasilnya teman-teman, dan kalau teman-teman nanti masih punya waktu, tentunya jangan berhenti di satu konten. Sebuah produk itu mungkin saja pintu masuk agar orang mau beli itu tidak hanya tentang dia itu kebiasa ngopi. Misalnya contoh-contoh kopi tadilah, artinya kopi itu belum tentu orang itu mau beli gara-gara memang dia udah kebiasa ngopi merek A gitu. Dia itu mungkin saja pengopi baru, tapi bisa jadi memang orang itu butuh kopi tidak hanya juga pas jam kerja. Orang itu butuh kopi tidak hanya saat pagi hari. Orang itu tidak hanya butuh kopi saat ngobrol, tapi orang itu juga mungkin butuh kopi saat mau nonton Netflix. Jadi bisa aja nanti teman-teman itu merespon atau meminta ulang custom GPT untuk buatin konten tentang kopi, tapi situasi pembeliannya dirubah. Situasi kebutuhan kopi itu dirubah. Contoh, saya membuat membuat apa namanya, meminta custom GPT untuk membuat konten yang merubah situasi audiens butuh kopi untuk temen nonton Netflix. Silakan nanti teman-teman, apa ya, lebih kreatif, lebih mengeksplor, dan nanti teman-teman agar bisa dapat manfaat tools ini dengan maksimal. Jadinya seperti ini, teman-teman. Ini juga sudah saya posting di akun Ngopi Ngopi ID. Apakah konten ini works? Ya, kita tunggu nanti analisanya, tapi sudah saya praktekkan caranya. Kalau fitur dan benefit dari sebuah produk itu katakanlah kurang cukup untuk bahan baku konten, teman-teman bisa menambahkan cerita di sana. Teman-teman jangan berhenti hanya dari fitur dan benefit dari sebuah produk. Atau jangan hanya berhenti dari solusi sebuah problem gitu. Bisa jadi konten itu juga dibungkus dengan sebuah cerita. Contohnya seperti ini, cerita itu dari mana? Bisa dari YouTube, bisa dari referensi di Google, dari referensi di Threads juga, bisa dari referensi dari Perplexity nyari-nyari itu riset, bisa dari referensi dari X, silakan nanti teman-teman, dicari, referensinya. Setelah itu nanti, bisa dilanjutkan dengan meminta custom GPT untuk membuat konten yang disertai cerita sebelumnya, sebelum produk jualannya gitu loh. Jadi konten itu dibuat dilengkapi dengan cerita sebelum masuk ke konten jualannya. Contoh misalkan, saya akan jualan kopi Gayo gitu, maka saya mencari apa di Google dengan keyword kopi Gayo Bencana, lalu muncullah beberapa berita. Dari berita ini saya pilih untuk bahan storytelling dari, utas saya. Lalu saya klik, apa namanya, berita yang paling atas untuk menjadi bahan baku dari utas storytelling saya. Ini beritanya. Di berita ini saya buka, lalu saya copy paste untuk saya buatkan utas storytelling di custom GPT tadi gitu. Dan saya perintahkan dia untuk membuat utas storytelling dengan CTA link ke produk yang sama. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi silakan, teman-teman nanti dipraktekkan karena saya rasa, sangat mudah. Nanti silakan untuk diikutin panduannya ini. Nah, dari satu produk saja, nggak akan kehabisan postingan di Threads, itu dari satu produk, bayangin gitu. Teman-teman masih mengeluh soal, apa ya, idenya sudah habis nih, aku susah bikin utas karena susah nyari ide, itu menurut saya dengan adanya custom GPT ini, dengan adanya panduan ini, itu menjadi tidak masuk akal. Karena
sudah sangat mudah saya kira kita untuk membuat, konten dengan bantuan custom GPT dan panduan dari e-book yang sudah saya buat gitu ya. Jadi, setelah nanti teman-teman punya, tabungan konten pendek atau sudah lancar lah bikin bikin, apa namanya, utas pendek, teman-teman boleh membuat threads panjang. Ini opsional karena memang, membuat utas panjang itu harus menarik agar orang itu mau menyelesaikan baca gitu. Jangan sampai nanti, Anda sudah bikin 12 utas gitu, sequencing gitu, sudah bikin 7 atau 10, ternyata, baru di utas ketiga sudah bosen audiensnya gitu. Jadi jangan sampai, sudah bikin panjang-panjang ternyata bosen. Makanya saya berikan ini sebagai opsional karena kita untuk membuat utas yang bagus, kita harus cari ide yang bagus. Kita harus mau untuk riset, tidak asal-asalan gitu. Caranya mudah, tetap dengan pakai tools custom GPT saya, silakan nanti diklik, di conversation starter di depan gitu, tolong buatkan aku thread storytelling gitu. Nah, nanti dia akan merespon seperti ini. Jadi, dia akan merespon, apakah kamu punya ide, apakah kamu punya opini, apakah kamu punya pengalaman personal, yang itu bisa jadi bahan untuk teman-teman bikin konten storytelling. Jadi, bahan itu atau draft itu tidak perlu terlalu sempurna. Jadi, fungsi dari custom GPT ini untuk memang, membantu menstrukturkan konten Anda gitu. Jadi jangan sampai nanti, kalau udah bagus ngapain pakai custom GPT ini kan gitu. Artinya tidak melarang Anda untuk menulis bagus, tapi draft itu kalau nggak bisa bagus nggak apa-apa, kalau memang itu dari, kisah personal gitu. Tadi pagi ngapain, apakah numpahin baskom, lalu baskomnya itu pecah, padahal itu satu-satunya baskom dan teman-teman itu punya kenangan pada baskom tersebut karena peninggalan ibu gitu. Akhirnya kan itu ada kisah personal tuh, lah teman-teman nyari tuh baskom di Shopee dan ketemu. Itu ditulis aja seperti itu, nanti dia akan bisa membantu menyusunnya dengan menjadi bagus gitu. Setelah itu juga teman-teman bisa nyari produk di Shopee untuk dijadikan bahan baku gitu, sama nanti diulangi lagi juga, meng-copy paste deskripsi dan link produk dan juga nanti si custom GPT akan membuat beberapa utas gitu, dari bahan baku tadi. Dan dia akan memberikan pilihan-pilihan teman-teman, jangan khawatir. Jadi silakan nanti di-explore saja karena, saya tidak mempraktekkan, nanti kita akan bisa praktek bareng-bareng di grup WhatsApp kalau ada kesulitan. Kalau mau merubah angle juga bisa, jadi copy itu tidak hanya untuk teman nonton bola, tapi juga saat pulang kerja, badan capek, dan butuh butuh tenaga dan pikiran fresh untuk apa, nugas lembur lah gitu kan. Itu juga juga bisa. Coba teman-teman berpikir kreatif untuk merubah-rubah angle atau situasi pembelian gitu ya. Ya hasilnya seperti ini. Kalau mau ada cerita di, utas tersebut sama dengan proses membuat utas pendek tadi. Contohnya seperti ini, sama, kalau membuat ada ceritanya tidak hanya dari, fitur dan benefit juga bisa dengan dibungkus cerita. Hasilnya seperti ini, jadi nanti dia akan membuatkan storytelling, ini ada 7 utas storytelling dan ada CTA link di sini. Kalau mau buat pendek juga bisa, dia akan memberikan pilihan-pilihan. Ini saya buat lebih pendek, ada 4 utas ya di sini. Kalau masih terlalu panjang, 4 utas ya bikin 2 utas, bisa diminta lagi. Jadi kalau teman-teman merasa susah nyari ide, susah bikin konten, saya pikir dengan adanya panduan dan e-book, juga custom GPT yang sudah saya buat ini, saya pikir itu hanya soal bagaimana teman-teman meluangkan waktu. Karena kalau teman-teman mau meluangkan waktu, mau membaca, mau nonton video ini atau mau apa,
membuka ulang e-book panduannya. Saya yakin teman-teman sudah tidak kesulitan untuk membuat konten di Threads untuk Shopee Affiliate, gitu. Dengan adanya custom GPT, dengan sistem yang sudah saya rancang ini, saya pikir tidak ada alasan lagi lah teman-teman untuk susah untuk bikin konten. Nah, tentunya kalau teman-teman nanti pengen tumbuh followernya, postingan dari UTAS teman-teman juga harus konsisten. Makanya perlu perlu disiplin, perlu rajin berinteraksi. Jadi konten itu ataupun UTAS itu atau akun tertentu itu jangan jangan cuek gitu. Kalau ada orang komentar di sebuah UTAS ya teman-teman sebaiknya membalasnya gitu. Terutama di akun-akun personal teman-teman. Jadi kalau 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 memang akunnya personal ya sebaiknya juga kalau ada orang tanya, orang DM, kalau bisa luangkan waktunya untuk menjawab. Saran saya tadi di awal adalah pisahkan antara akun personal dan akun jualan. Jadi kalau 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 jualan ya lewat akun niche tadi. Jadi kalau akun yang niche tadi, contoh saya Ngopi-Ngopi ID atau Health Insider ID, itu agak tidak terlalu berdosa lah kalau nggak menjawab sebuah komentar gitu. Karena ya itu kan akunnya kan nggak jelas siapa yang ngelola gitu, nggak ada nama saya di sana. Health Insider gitu juga nggak ada nama saya di sana, meskipun teman-teman tahu ya. Tapi kan kalau kalau ada yang tanya-tanya atau apa kan kalau saya belum punya waktu, saya bisa nggak jawab gitu. Saya bisa jawab 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Tapi kalau akun personal kadang-kadang kan kalau kita nggak jawab itu ada tipe-tipe netizen yang mengejar gitu. Kalau, "Kak, gimana Kak?" Gitu kan. Kalau kalau belum jawab kita bisa dikejar seperti itu dan kalau kita nggak jawab ya orang-orang akan lama-lama akan unfollow atau bahkan orang lain pun juga akan nilai teman-teman sombong, "Ini akun ini ditanya nggak jawab nih, akun ini aku DM nggak jawab." Eee, Berinteraksi itu bentuk bahwa kita itu sebagai manusia saling membutuhkan. Kita ngelola akun butuh orang, butuh audiens, tapi ketika audiens butuh kita, kita nggak ada gitu. Makanya di sini, kenapa saya pisahkan sarannya ya, sarannya saya pisahkan, teman-teman antara akun personal dengan akun niche atau akun jualan itu agar secara personal itu terawat gitu loh. Jadi kalau di akun personal ada pertanyaan, ada komentar, atau bahkan ada, apa ya, hoaks yang nggak enak itu kita bisa bisa merespon dengan cepat gitu. Jangan sampai nanti kalau ada orang komentar dibiarin gitu. Ya nggak apa-apa, itu nggak ada hukumnya. Cuman lama-lama algoritma akan menilai bahwa akunnya ini apa ya, tidak hidup gitu, tidak ada interaksi. Dia hanya mau posting aja tanpa mau membalas orang. Dia tidak mau nge-like akun orang, dia tidak mau, komentar di akun lain. Itu berarti kayak orang sombong lah. Orang sombong itu kan juga nggak punya banyak teman ya kan. Ya dia merasa sombong gitu, nggak butuh orang lain gitu. Jadi orang lain juga nggak butuh dia. Nah, jika baru mulai, saran saya, tumbuhkan follower akun ini, lanjutkan konten dengan apa yang sudah nyaman selama ini Anda bicarakan. Artinya kalau akun ini ngomong tentang keseharian, tentang pekerjaan, tentang keluarga, sebaiknya akun ini ditumbuhkan. Kecuali Anda adalah KOL atau influencer targetnya, saran saya jangan jualan di sini. Jualan itu butuh banyak utas yang di-share, dan itu beresiko dibaca threads sebagai spam. Dan kadangkala beberapa akun tuh kena ban. Jadi, eee, sangat sayang kalau akun personal itu nanti kena ban. Makanya saran saya untuk membuat akun lain untuk jualan, seperti itu. Karena, jangan sampai nanti kalau kita posting utas banyak, terus tiba-tiba 3 hari kemudian, akun kita di-ban, lalu teman-teman bingung karena itu akun personal. Ada apa ya, istilahnya ada romantisme lah kalau akun personal itu.
Artinya itu kan saluran komunikasi kita dengan teman-teman yang lain gitu kan. Jangan sampai akun personalnya kena ban gara-gara sharing banyak utas jualan. Tidak saya larang, tidak dilarang, mohon maaf, tidak dilarang. Siapa saya kok melarang Anda gitu. Tapi saran saya, kalau bukan KOL, bukan influencer, jualannya di akun niche aja, bikin akun baru. Kalau KOL itu kan trigger dari pembelian itu belum tentu karena kebutuhan produk. Kalau KOL itu atau artis, follower mereka kadang-kadang beli itu sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi karena terpengaruh gitu. Jadi ya nggak terlalu niche, nggak apa-apa lah ya, karena udah orang terkenal gitu kan. Ya dia mau ngomong apa, followernya pasti akan beli gitu. Jadi tapi kalau teman-teman itu seperti saya, orang yang biasa-biasa aja gitu, ya sebaiknya memang bikin akun baru untuk jualan, karena sangat beresiko lah jualan itu. Entah nanti ada haters atau paling buruk adalah ke-ban gitu kan, sayang sekali. Karena saya tidak menjamin ya, kalau akun itu tidak ke-ban, karena kita belum tahu, apa ya, Meta ini, Threads ini kadang-kadang suka-suka gitu loh. Kadang ada akun yang baru langsung bisa dikebut dengan banyak postingan, kadang akun bahkan verified juga pernah ke-ban. Saya pernah ke-ban 2 kali gitu, padahal akun saya verified. Yang pertama karena isu, karena topik, saya pernah membicarakan sebuah topik yang mungkin agak sensitif soal soal kekerasan dalam rumah tangga, dan ternyata itu mendapatkan respon dari Threads dengan mempenalti centang biru saya, dan akhirnya saya banding setelah 2 kali meeting dengan orang Meta, karena kebetulan saya kan akunnya centang biru jadi bisa mengakses CS manusia tidak robot, dan akhirnya berhasil. Yang kedua karena ya terlalu banyak konten, ada linknya, pernah ke-ban juga gitu. Di akun lainnya, di akun yang bukan personal. Jadi nanti ada community guideline-nya. Silakan dibaca bagaimana konten yang dianggap sehat, bagaimana akun yang dianggap bermanfaat itu seperti apa, sehingga Meta mendorong itu kepada audiens yang lebih luas gitu kan. Itu nanti bisa dipelajari di community guideline dari Meta. Tapi kalau saran saya tadi diikutin, postingnya pelan aja dulu di awal gitu, mungkin sehari 2, 3 konten, lalu nanti tambah 5 konten, 6 konten, 7 konten, itu mungkin insya Allah aman. Jadi jangan keburu nafsu di awal, karena kita mungkin punya pekerjaan lain gitu, teman-teman mungkin punya pekerjaan lain, teman-teman mungkin punya kesibukan lain gitu. Mulai dari satu akun dulu. Nanti tidak overwhelm yang pertama. Yang kedua, tidak kecewa. Kalau teman-teman sudah bikin 3 akun atau 5 akun, tiba-tiba bikin banyak gitu konten, tiba-tiba mungkin komisinya nggak gede-gede nih, itu kan kecewa. Tapi kalau bikin satu dulu, karena satu, teman-teman punya waktu lebih luang untuk riset konten, pada akhirnya akun ini bisa menghasilkan komisi yang lumayan lah gitu. Dan itu akan membuat teman-teman bersemangat untuk menseriusi ini. Dan dengan mengelola satu akun, teman-teman juga lebih mudah belajar untuk memahami pola konten yang works di Threads gitu. Saran saya, satu akun dulu. Setelah satu akun lancar, nah ini kan setelah, harapan saya seperti itu, amin, teman-teman akunnya setelah satu ini lancar gitu, punya komisi entah 100.000, 200.000, 300.000 gitu. Baru kalau memang ini menjanjikan, ini bisa memberikan tambahan yang signifikan buat rezeki di keluarga, silakan bikin akun-akun lain. Di niche kedua, niche ketiga, niche keempat. Tetap ingat-ingat ini teman-teman, jadi algoritma Threads itu bekerja membaca sinyal topik dari setiap konten, terutama dari kata kunci yang muncul di caption dan utas, bukan hanya kata yang secara harfiah atau verbal, tapi dia juga membaca dari makna dari sebuah
kalimat atau kata tadi secara semantik gitu kan. Jadi dia itu memahami konteks dan pada akhirnya, si audiens merasa bahwa akun ini relevan dengan dia gitu. Jadi kenapa tadi, saran saya untuk memilih niche itu karena itu sangat krusial, eee, menjadi sinyal Threads untuk mendorong konten-konten Anda ke pool audiens dari interest yang sudah mereka kumpulkan gitu. Nah, gimana cara bikin akun Threads? Tentunya dimulai dengan bikin email, teman-teman. Jadi ini mungkin tambahan sedikit, mohon maaf buat teman-teman yang sudah punya pengalaman atau sudah punya banyak akun Threads. Karena juga banyak pertanyaan di grup WhatsApp, saya juga menyertakan ini di materi ini karena banyak yang belum paham. Padahal simpel sebenarnya. Mau bikin akun Threads ya mulai dari bikin email dulu. Cara bikin email, ya Google. Kan nggak mungkin saya jelasin atau ngajarin cara bikin email itu sangat mudah. Terus dari email bikin Instagram, kalau nggak tahu ya Google lagi. Nah, jadi, hal-hal yang bisa dicari Google silakan dicari di Google. Jangan sampai nanti kita buang-buang waktu untuk tutorial yang ada di Google. Dan sign up Threads dari Instagram. Jadi setelah bikin email, bikin Instagram, lalu nanti juga download Threads di Play Store atau di Apple Store silakan dimanapun dan sign up Threads dari akun Instagram yang dipunyai, itu. Tapi, nah ini yang harus dipikirin, harap hati-hati. Jadi, kalau sudah punya akun Instagram, di hari pertama itu kalau bisa dilengkapi profil dulu, ya kan. Terus nanti di sana, dilengkapi profil, dirubah menjadi akun profesional atau akun bisnis atau kreator itu ada pilihan-pilihannya. Teman-teman sebelum posting follow akun-akun yang sesuai dengan niche tujuan. Kalau niche-nya kesehatan ya lihat atau follow-follow akun kesehatan. Terus kalau niche-nya olahraga silakan teman-teman juga follow atau nonton akun-akun kesehatan gitu. Di sana mungkin bisa mulai like atau komen dengan sewajarnya, jangan brutal gitu. Jadi kalau memang perlu, kalau bisa sih bikin beberapa postingan setelah akun berusia beberapa hari. Jadi hari pertama mungkin satu, hari kedua satu lagi, hari ketiga nanti mungkin satu lagi gitu, bikin postingan. Agar akun ini kelihatan memang niat lah dibuatnya, tidak hanya niatnya untuk jembatan bikin akun thread. Dan setelah semua ini diselesaikan, baru teman-teman bikin akun threads. Mungkin butuh beberapa hari gitu, entah 3 hari, entah 4 hari. Tidak ada aturan resmi kapan sebuah Instagram boleh bikin akun Threads atau nggak boleh gitu. Dengan asumsi akun Instagramnya baru. Kalau akun Instagram lama langsung bikin Threads bisa, sangat bisa. Tapi kalau memang baru bikin akun Instagram, sejauh ini saya belum punya panduan resmi yang menyatakan bahwa akun Instagram yang baru bisa langsung bikin Threads seketika. Pada praktiknya mungkin bisa, tapi rawan kena ban. Ya alhamdulillah kalau sehari langsung bikin Instagram, langsung bikin thread bisa, alhamdulillah. Dan mungkin aman sampai sekarang juga alhamdulillah. Tapi ada beberapa teman saya, dia itu bikin thread, bikin IG, terus langsung bikin thread itu ke-ban gitu. Makanya saya nggak berani mempraktekkan. Saya mempraktekkannya akhirnya saya bikin Instagram dulu, terus saya beberapa kali posting gitu. Ada yang nggak posting, memang ada, kayak Health Insider nggak posting gitu. Beberapa kali posting, saya love, saya like beberapa akun yang senis, baru setelah 5 atau 7 hari saya bikin akun Threads. Itu praktek saya. Apakah praktek saya menjamin akun aman? Belum tentu. Makanya saya tidak berani menggaransi karena itu suka-suka meta lah melihat melihat pola dari akun yang digunakan. Tapi jangan khawatir karena ini kan juga akun niche ya, akun yang bukan akun personal, nothing tulus aja, asal teman-teman mengikuti best practice yang saya buat, insya Allah aman. Silakan untuk membaca panduan resmi dari Threads Community Guideline, silakan teman-teman scan ini agar akunnya aman. Tidak tidak ada sebuah, apa ya, sebuah panduan berapa harinya, tapi sejauh ini kalau baca ini nanti pahamlah
apa yang diharapkan Threads dari si usernya. Oke, kalau akun baru, ini saran saya, coba mulai dari 2 sampai 5 sehari di akun jualan. Kalau teman-teman akun personal, silakan baca e-book cara mudah main Threads. Video panduan ini untuk akun jualan. Jadi kalau akun baru, coba mulai posting 2 sampai 5 sehari. Fokus pada kualitas konten, lakukan interaksi sesuai niche, artinya nanti teman-teman juga scroll-scroll feed, lalu love ataupun like, beberapa konten yang sesuai. Terus nanti pelan-pelan tingkatkan jumlah konten setelah dirasa aman gitu. Nah, untuk akun lama, artinya akun lama yang belum pernah share link sama sekali, kalau asumsi akun Anda aktif, Anda boleh mulai jualan, Anda boleh mulai share link jualan 1 kali sehari. Apakah 3 kali nggak boleh? Apakah 5 kali sehari nggak boleh? Ya kalau Meta sih bilang boleh gitu. Cuman kan saya nggak tahu nih, kadang-kadang kan Meta itu aneh. Oh, kadang itu langsung 12 aman, kadang cuman 3 langsung ke-ban. Saya sendiri tidak tahu pola pastinya gitu. Makanya saya itu menyarankan untuk bikin 1 kali dulu gitu. Kalau memang belum pernah sama sekali share link, jualan. Nah, setelah share link jualan, dibaca tuh ada nggak insight-nya, ada nggak, apa namanya, traffic-nya, ada views nggak, terus ada yang repost nggak, gitu kan. Tapi ingat ini ya teman-teman, konten yang mengandung link itu biasanya kalau sama nih ya kualitas kontennya dengan yang nggak berlink itu, biasanya jumlah views akan turun. Karena apa? Karena pada fitrahnya kita itu audiens itu nggak suka kalau baca atau nonton iklan. Kita nonton YouTube nih, misalkan, terus tiba-tiba itu ada video sponsor, kita kan nggak suka. Sama kalau kita dengerin Spotify yang belum premium gitu kan, tiba-tiba terceda sponsor, itu kan kita nggak suka. Jadi karena ini adalah promosi gratisan, ya anggaplah ini Spotify gratisan lah gitu, anggaplah ini YouTube gratisan lah. Kalau iklannya itu terlalu dominan, orang nggak suka. Maka sebaiknya memang konten itu diselang-seling di awal-awal gitu, di akun Anda gitu. Ada yang apa namanya, ada konten yang nggak ada linknya sama sekali, terus mungkin, ada yang linknya. Jadi diselang-seling dulu gitu. Jadi jangan jangan semua itu berlink gitu. Nanti akhirnya kontennya ya dianggap sebagai konten yang melulu jualan, meskipun ceritanya bagus gitu. Kalau Anda mungkin memang risetnya bagus, ya kontennya akan bagus dan mungkin juga tidak terpengaruh. Jadi ini disclaimer bahwa iya, ada konten-konten yang berlink itu viral. Ya, tapi itu, eksepsional lah, artinya nggak bisa terus itu menjadi sebuah ukuran semua gitu. Karena umumnya itu memang konten berlink akan turun views-nya, umumnya. Tapi ada beberapa konten yang memang karena bagus banget kualitasnya, karena eksepsional tadi, maka dia tetap viral, gitu. Nah, setelah kontennya dirasa aman, setelah postingannya stabil, ya silakan nanti, ditingkatkan jumlah postingannya. Nah, kalau nanti posting 5 utas jualan sudah aman, maka mulai tingkatkan pelan-pelan gitu. Jadi 10 sampai 15 konten pendek dengan link affiliate sehari. Kalau sudah aman tuh. Dan kalau perlu, kalau kalau mau ya tambahkan konten-konten panjang, cukup 1 sampai 3 sehari kalau mau gitu. Kalaupun tidak ada utas panjang tidak masalah karena ya salah satu member saya Mbak Fiona itu, ya dia tidak pernah ada konten panjang, dia bikin 15 konten sehari dikalikan 3 akun, jadi dia punya 45 konten sehari, ya dia tanpa tanpa utas panjang dia bisa dapat komisi 1 sampai 1,9 juta sehari. Jadi, itu salah satu pengalaman member, tapi kan memang dia kerja kerasnya luar biasa gitu ya teman-teman. Dan dia bahkan yang di akun-akun niche nggak ada interaksi, padahal
Kalau saya, kalau pengen main jangka panjang, ya saya menyarankan teman-teman berinteraksi gitu, agar agar tetap kerasa bahwa akun ini itu perhatian sama audiens. Dan gunakan rumus 70-20-10. Ini apa sih gitu kan? 70% dari konten teman-teman itu konten yang sudah reguler, yang sudah terbukti works gitu kan. Artinya, sudah terbaca lah polanya, sudah terbaca style-nya atau karakternya gitu. Tapi gunakan juga 20% dari, space konten itu untuk eksperimen iterasi yang minor gitu. Hook-nya dirubahkah atau CTA-nya dirubahkah gitu. Itu berikan itu agar nanti teman-teman itu tidak membuat audiens bosen. Nah, nanti kan akan ketahuan tuh kalau ada sentuhan-sentuhan minor itu akan ketahuan. Nah, ternyata, sentuhan-sentuhan itu membuat, sebuah konten ternyata traffic-nya lebih tinggi nih. Nah, kalau nggak dicoba kan nggak akan tahu. Dan 10% itu gunakan untuk eksperimen style atau jenis konten baru. Jadi kalau nggak pernah bikin video, misalkan cobalah bikin video yang seadanya dengan HP gitu. Kalau nggak pernah ada fotonya, misalkan cobalah kasih foto, entah dengan foto dari HP-nya sendiri atau foto minta ke, apa namanya, ke pemilik brand di marketplace-nya dimintain gitu, silakan. Jadi atau bahkan mungkin, apa ya, eksperimennya sampai ke ngerubah gaya berbicaranya gitu, sesekali gitu kan. Kita kan nggak tahu ya ternyata, eee potensi dari gaya berbicara yang dirubah tadi itu ternyata lebih gede, kan kita nggak tahu. Kalau akun niche itu kan tidak menunjukkan personal kita. Artinya kan seharusnya nyaman-nyaman saja dengan gaya bahasa apapun gitu, karena tidak menunjukkan siapa kita kalau akun niche. Bukan akun fake ya, saya nggak nyaranin akun fake yang terus selalu jelek-jelekin orang itu bukan. Akun niche itu kan akun yang, mungkin, eee, username-nya adalah apa ya, nama brand kayak saya itu, Health Insider, terus apa namanya, namanya, username-nya ngopi-ngopi, kan itu kan tidak ada Arif Priyono di sana. Tapi kan itu bukan akun fake, itu akun yang memang, seolah-olah berlaku sebagai sebuah brand media gitu kan, yang ngomongin kopi, yang ngomongin kesehatan gitu kan. Jadi makanya, saya sebutnya microblog gitu. Itu kan tidak akun fake, tapi itu akun yang saya develop sebagai sebuah media mini gitu kan, yang berplatform di Threads. Jadi, ini lebih jelasnya teman-teman lihat infografis ini nanti dibaca ulang, nanti materi ini akan saya kirim ke teman-teman, agar teman-teman bisa membaca, infografis ini untuk dipakai panduan lah. Nah, kalau akun personal ini sudah ada di e-book sebenarnya, tapi saya ingetin kalau akun personal memang ya ini rumus umum lah ya yang banyak dibicarakan oleh suhu-suhu di sana. Ini nggak saya temukan sendiri sebenarnya. Jadi, pada intinya manusia adalah makhluk sosial, artinya ya sewajarnya kalau teman-teman itu membangun hubungan dengan audiens. Jangan jadi monolog, akunnya itu ngomong terus nggak mendengarkan apapun gitu. Kalau bisa memang akun itu hidup. Kalau 20% untuk konten, misalkan 1 jam itu ya sisanya itu, eee, nanti, dipakai untuk berinteraksi, kalau ada yang komen, ya komen, kalau perlu teman-teman lihat konten lain di niche yang teman-teman, suka, itu juga, apa, nge-like postingan orang lain juga. Kadang-kadang nge-like itu ataupun komen tuh bawa follower loh, jangan jangan lupa gitu. Komen yang bagus itu kadang-kadang juga viral, jadi jangan sepelekan komentar juga, gitu. Ini untuk yang akun personal ya, dan di e-book sudah ada. Ini sebenarnya tadi hanya sudah, sedikit saya ulangi itu. Nah, kenapa jumlah postingan itu harus banyak? Karena kan kita punya target ya dalam sebuah bisnis kan, target kita cuman 10.000 sehari, ya mungkin cukup 1-2 postingan gitu kan, atau target kita 100.000 sehari, ya mungkin cukup dengan 3-4 postingan, dan itu, yang bagus ya. Jadi, tidak ada garansi pasti bahwa dengan 1 postingan akan dapat 10.000, tidak ada. Karena memang komisinya kan macam-macam ya, dan belum tentu juga orang itu klik akan beli gitu. Artinya juga kadang juga ada yang satu klik itu, satu satu postingan
hasilnya cuman 1.000 perak atau cuman 600 perak, ya ada gitu. Tapi juga ada yang satu klik itu bisa 26.000 gitu, saya pernah dapat yang segitu gitu. Artinya kalau ingin meningkatkan peluang komisi atau peluang pendapatan, ya teman-teman harus meningkatkan jumlah postingan yang berkualitas. Kan gitu. Artinya kalau 2 utas bisa 10.000, kalau 4 utas bisa mungkin 20.000. Tapi memang tidak linear. Jadi tidak pastilah. Tapi kan kita kan meningkatkan peluang keberuntungan itu. Jadi ini ilustrasi sederhana sebenarnya, biar mudah hitung-hitungan. Kalau satu utas sehari, ada 9 klik potensi komisi 1.000. Ini hitung-hitungan sederhana lah yang biar bisa diimajinasikan gitu, atau biar bisa dibayangkan. Kalau 2 utas sehari, punya 18 klik, potensi komisinya 2.000. Kalau 3 utas sehari, ada 27 klik, potensi komisinya 3.000. Jadi, ini disclaimer tidak pasti, karena ada yang utas saya cuman 8 klik, itu dapat 34.000. Itu ada. Jadi tidak pasti, tapi ini ilustrasi agar teman-teman paham kenapa harus ngonten banyak. Nanti, silakan dibaca, lanjut nanti saya sertakan PPTX-nya. Dan ingat-ingat ini, menaikkan volume jumlah konten harian itu sama dengan menaikkan probabilitas keberuntungan orang untuk klik link. Dan pada akhirnya membeli produk dari link Shopee affiliate tersebut. Kan gitu. Mungkin saat kita posting jam 8 pagi hanya 100 orang yang membaca. Masuk tuh. Dari 100 orang yang baca mungkin ada 5 yang klik. Mungkin saat kita posting jam 12 siang ada 500 orang yang membaca. Masuk tuh ada 10 klik link misalkan. Mungkin saat kita posting jam 9 itu ada 1.000 orang baca dan masuk tuh 100 klik misalkan gitu. Kok kenapa nggak jam 9 semua? Ya kan kalau jam 9 semua posting langsung 45 kan langsung spam. Makanya di-ecer gitu. Karena juga ada kebiasaan-kebiasaan tertentu orang itu yang ya dia punya waktu luangnya pagi, dia punya waktu luangnya siang. Oh, dia punya waktu luangnya malam gitu kan. Ada orang yang malam itu nggak mau sudah bersosmed, kan ada juga. Jadi, dengan kita membuat banyak postingan di beberapa waktu, itu kan artinya probability-nya jadi meningkat. Probability untuk ketemu audiens yang tepat itu meningkat, karena tentu saja orang yang suka melek jam 1 malam itu beda dengan orang yang maksimal tidur jam 9 malam. Karena ada teman-teman saya yang juga jam 9 malam itu sudah tidur, gitu kan. Tapi juga ada yang jam 1 malam masih melek kan gitu. Kita kan berusaha untuk menjangkau semua audiens itu, yang interest-nya sama gitu. Makanya waktu-waktu itu kita bagi-bagi dengan konten yang beda-beda gitu. Seperti ini ilustrasinya, nanti teman-teman dibaca infografisnya dengan detail karena akan saya sertakan di link penjualan ketika teman-teman nanti check out akan ada, PPT ini. Nah, ini adalah, 3 hal yang penting yang teman-teman harus pahami gitu. Eee, Orang itu beli itu bisa banyak faktor gitu, ada banyak pintu masuk orang untuk beli produk kita. Tapi, 3 hal ini itu adalah sesuatu yang paling menentukan gitu. Yang pertama adalah persona, yang kedua adalah angle, yang ketiga adalah offer. Kita mulai dari persona. Jadi persona itu siapa yang kamu wakili di akun Threads, itu akan orang akan kerasa gitu loh, masalahnya, emosinya, kebiasaannya gitu, bahasa kesehariannya, hidupnya gitu. Jadi kalau konten konten yang bagus itu akan mencari audiens yang sesuai sehingga mereka akan merasa, "Oh, konten ini sama dengan aku nih." Jadi, eee, dia si konten akan mencarikan traffic yang tepat. Kalau misalkan teman-teman tuh kebiasaan tuh kalau kalau pulang kerja itu capek,
ngopi gitu, karena ini malam Minggu, saatnya nonton, Liga Primer, dan memang suka kopi yang nggak terlalu pekat agar nggak deg-degan, ya dia akan nyari orang-orang yang tipe yang sama gitu loh. Jadi, apa yang teman-teman kontenkan itu akan mencari tipe-tipe yang sama. Jadi, jangan mencoba untuk melayani semua orang yang apa namanya, membuat persona gonta-ganti gitu. Kalau memang, niatnya jualan gitu kan. Ketika nanti konten tersebut dibaca orang, mereka jadi, apa namanya, mengerti, mereka jadi kerasa, "Oh ini cocok nih dengan aku." Pada akhirnya mereka percaya dan ketika mereka klik link karena direkom oleh orang yang dipercaya, mereka beli gitu. Ini metodenya seperti itu. Yang kedua adalah kita ngomongin tentang angle. Jadi, ini membungkus sebuah konten yang seolah-olah itu nggak jualan produk, tapi seolah-olah itu bercerita tentang kehidupan yang kebetulan ada produknya di sana gitu. Jadi angle itu bikin produk muncul sebagai bagian dari cerita, bukan sebagai pusat cerita. Dan jenis-jenisnya banyak, ada kehidupan sehari-hari, ada emosi, ada masalah kecil, misalkan, tali sepatu putus, butuh yang baru gitu kan. Ada cerita diri yang dulu nggak suka kopi ternyata sekarang suka kopi, ternyata, dulu yang ngopi satu asam lambung, sekarang ngopi 2 nggak asam lambung, kenapa kok bisa seperti itu, kan gitu kan. Terus bisa jadi pengalaman gagal, bisa jadi perbandingan, artinya kopi yang mungkin di awal itu kerasa nikmatnya, langsung langsung kerasa di, apa namanya, di aromanya, di rasanya gitu, atau kopi yang mungkin masuknya kadang-kadang biasa, tapi after taste-nya nikmat banget, ada yang seperti itu kan gitu. Jadi, bisa perbandingan gitu kan. Atau di momen spesifik, eee, nanti malam nonton Netflix atau nanti malam nonton bola, nggak hanya butuh kopi, tapi butuh kacang 2 kelinci misalkan, artinya bisa jualan jualan kacang garing kan gitu kan. Jadi, momen-momen spesifik itu bisa menciptakan situasi pembelian teman-teman. Ada Ramadan sebentar lagi, nanti pasti banyak butuh, buku panduan sholat gitu kan, buku amalan-amalan sunnah, itu masih pasti banyak gitu kan. Sarung, mukena, kan gitu. Ada momen-momen spesifik yang men-trigger situasi pembelian. Terus ada harapan, jadi, meja saya berantakan di sini butuh, manajemen desk yang biar lebih rapi gitu kan. Ada humor, artinya ceritanya dibungkus dengan, apa ya, parodi ataupun satir, tapi itu nanti, men-trigger situasi yang juga bisa membeli. Saya tidak bermain di areal ini, kayak nggak terlalu paham soal konten humor ini. Terus juga, hal-hal yang bersifat reflektif gitu. Beli sebagai hadiah pencapaian diri, beli sebagai, apa ya, dulu cita-cita nggak yang waktu kecil kita nggak terbeli, sekarang ada rezeki dan sekarang beli gitu. Dulu saya, waktu kuliah nggak mampu beli kamera misalkan, orang tua saya petani. Nah itu bisa jadi saya buat cerita tuh gitu kan, untuk menjual, kamera digital ke Shopee dengan Shopee Affiliate kan bisa gitu. Saya dulu waktu, awal kuliah, saya pengen seperti teman-teman di UKM fotografi itu, kepengen beli kamera Nikon FM2 waktu itu, nggak mampu karena orang tua saya petani gitu kan. Nah, kisah seperti ini bisa jadi saya deliver di konten, lalu nanti ujungnya bisa jualan banyak hal, bisa jualan kameranya, bisa jualan, strapnya, apa, tali gantungannya itu, bisa jualan filter, apa, lensanya, bahkan bisa jualan preset di Lightroom, atau bisa jualan, roll film analog bahkan kan gitu. Jadi itu bukan beli karena link, bukan beli karena harga, bukan beli karena diskon, bukan hanya.
beli karena itu gitu. Bisa jadi karena diskon iya, tapi bukan hanya beli karena itu. Tapi dengan angle ini kita berusaha menjual itu dengan cerita, dengan situasi, dan dengan emosi. Jadi produk itu hadir dari cerita, bukan sebelum cerita gitu, bukan produk semata gitu kan. Dia, hadir dari sudut pandang cerita, dia masuk ke kehidupan orang, dia masuk melalui pintu emosi dan konten menjadi terasa manusiawi, seperti apa yang saya ceritakan tadi. Nah, offer itu bukan nama produk, offer adalah jawaban dari cerita gitu. Misalkan saya tadi, waktu SD kelas 5, saya itu dijanjikan sepeda federal kalau saya mau hitan gitu kan. Asumsinya karena kalau di desa itu, saya tinggal di desa, kalau, hitanan itu ada namanya sumbangan atau buuhan yang seharusnya itu bisa dikumpulkan untuk beli sepeda, gitu kan asumsinya. Tapi ternyata setelah saya hitan, uang yang terkumpul itu tidak cukup untuk membelikan saya sepeda federal. Jadi, kecewalah saya sebagai anak, usia kelas 5 SD, saya lupa usia tepat saya waktu itu, yang mau hitan, karena dulu takut hitan, yang harapannya dapat hadiah sepeda federal, dan ternyata saya nggak dapat tuh, sepeda itu gitu, setelah kesakitan di hitan tadi. Pada akhirnya setelah dewasa, setelah saya, mempunyai rezeki, saya menghadiahi diri saya sendiri dengan membeli sepeda federal. Awalnya cuma satu, lama-lama 2, lama-lama 3, dan saya pernah punya 7 sepeda federal di rumah. Setelah saya, punya rezeki untuk beli tersebut gitu. Kisah itu bisa saya olah menjadi sebuah utas citrat yang mengharu biru. Mungkin orang yang pernah ngerasa ngalami itu bisa jadi beli gitu loh dengan utas tadi. Apakah harus sepeda federal tadi? Belum tentu. Bisa jadi nanti itu salah satu sepeda federal saya tadi itu butuh pompa ternyata, untuk dibawa touring misalkan, butuh rak pannier misalkan, atau butuh ganti sadel biar empuk di bokong misalkan. Jadi nggak harus sepedanya tadi gitu. Sepeda tadi dan kisah masa kecil saya tadi itu hanya sebagai bridging untuk ke penawaran yang sesungguhnya, untuk offer yang sesungguhnya tadi, gitu. Jadi, ini seharusnya teman-teman nanti harus, membungkusnya seperti ini, harus paham dengan cara membungkus seperti ini, Jadi, eee, cerita itu kalau tidak ada offer ke call to action nggak akan ada closing. Tapi memang cerita itu harus dibuat semenarik mungkin agar orang ngerasa itu sepengalaman mereka, mereka merasa itu juga mereka yang alami, entah dengan merek yang berbeda, dan lalu, ada offer yang memang menyambut cerita tadi untuk closing ke produk yang ditawarkan. Jadi yang nyambung tapi nggak harus pada produk yang sama. Tadi tentang sepeda, tapi ternyata sekarang saya bisa menghadiahi diri saya sepeda, saya punya 7, dan sekarang saya pengen, ternyata saya dari 7 sepeda tadi itu, 3-nya sudah pakai sadel khusus tadi yang enak, katakanlah let's say Brooks lah gitu kan, dan, eee saya bertestimoni bahwa itu enak dan saya sekarang beli lagi tipe sadel yang sama untuk 7 sepeda saya, dan saya juga menawarkan ke teman-teman yang mungkin punya sepeda yang sama untuk beli sadel tersebut gitu. Jadi, itulah offer. Nah, jika kita bisa membungkus antara persona, angle, dan offer, inilah yang namanya nanti tercipta winning content. Karena antara persona, angle, dan offer tadi itu nyambung di sebuah, apa ya, titik emas ini atau sweet spot. Biasanya beberapa, content creator itu ada sweet spot di sini gitu. Pertemuan antara persona, angle, dan offer tadi, eee, seperti contoh-contoh yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Nah,
Kenapa harus ngonten banyak sesuai niche? Karena memang ketika kita banyak bikin konten, kita konsisten, pada akhirnya algoritma itu akan semakin mengerti tentang akun kita, gitu. Algoritma kalau kita ngonten 1 kali, 2 kali, mungkin akan didorong ke 10 orang, 100 orang gitu. Tapi besok kita nonton lagi tuh 5 5 kali, 10 kali, didorong lagi ke beberapa orang lagi. Akhirnya akun kita itu akan semakin banyak mendapatkan limpahan dari pool audience yang sudah dikumpulin oleh si Meta tadi, sesuai interest tadi, yang akhirnya didorong untuk mendapatkan atau terpapar pada konten-konten kita karena dianggap bermanfaat. Jadi pada akhirnya jika jika orang merasa itu relevan gitu, mereka tidak hanya beli teman-teman, mereka juga mau men-share, bahkan mau follow gitu kan. Pada akhirnya itu menjadi sinyal bagi Meta untuk mencari orang-orang yang sama tadi. Orang yang mau nge-share, mau follow, mau beli itu akan dicarikan lagi oleh si Meta secara organik, Nah, teman-teman yang mungkin melihat video ini, silakan kalau mau bergabung di Cara Mudah Main Tats itu, nanti ada e-book, ada tools yang mau belajar tentang Shopee Affiliate di Tats, silakan scan QR ini. Jadi begitu aja teman-teman materi kali ini, lumayan panjang semoga nggak bosen dan, teman-teman, nanti kita ketemu lagi di grup WhatsApp, kita ketemu lagi mungkin nanti di, Zoom meeting kalau nanti kita ada waktu. Dan terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas kepercayaannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.